البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alaihi wasallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah menyelesaikan bab yang kedua di kitab zakah tentang sedekah atau sedekah yang sunnah. Disebutkan bahwa setiap orang nanti di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Lalu bagaimana kalau yang tidak punya harta? Ya ada keutamaan juhud mukil. Dia sisihkan harta yang sedikit itu yang dia miliki dengan sekuat tenaga dia keluarkan untuk sedekah. Ya, demikian. Sampai pernah disebutkan ya oleh Imam Sha'rawi bahwa hadis tentang masalah ini. Ini sabaqa dirhamun mi'ah al-dirham. Hadisnya memang dibicarakan. Ya, tapi diambil pelajaran. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kenapa? Yang karena 1 dirham itu dengan susah payah dia dapatkan. Sedangkan 100.000 dirham itu dikeluarkan oleh orang yang sangat kaya. Jadi bagi dia 100.000 dirham itu sesuatu yang kecil kan. Begitu seperti kacang saja. Ya, demikian. Tapi 1 dirham ini bagi orang miskin itu sudah bisa-bisa. Ya, demikian. Kemudian kita masuk bab yang ketiga. Bab qismatus shadaqah. Bab pembagian sedekah-sedekah. Semua Imam Sha'rawi mengatakan ay qismatullahi, ini sedekah baina mansaribiha. Yakni pembagian Allah Subhanahu wa taala untuk sedekah-sedekah di antara orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, yang disalurkan padanya. Ini, jadi di sini beliau belajar membuat pembagian sedekah. Maksudnya apa? Ya, ini Allah sudah menentukan siapa mendapatkan sedekah tersebut. Disebutkan di yang pertama, Allah Taala wa Nabi Sa'id Al-Khudri dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini dibicarakan ya, di sini dhaif. Ibnu Hajar sendiri menyebutkan juga sebabnya. Untuk apa beliau sebutkan? Untuk dipelajari. Ya, untuk membuat tarah masalah, menyampaikan masalah ini gimana. Memang ada dhaif, tapi permasalahan ini dibicarakan bagaimana. Jadi disebutkan dhaif karena Ma'mar bin Rashid menyelisihi ya ulama yang lain seperti Imam Malik, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Sufyanan. Ya, ketika mereka dari Zaid bin Aslam. Mereka ini yang kuat-kuat ini meriwayatkan dari Atha bin Yasar mursalan terputus dhaif, ya di sini dhaif. Sebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahilu sedekah, tidak halal sedekah ligoni untuk orang kaya. Apa orang kaya? Simpulannya orang kaya itu orang yang tidak butuh. Ya, dia sudah cukup. Tidak halal sedekah untuk orang kaya illa li khamsah, kecuali untuk 5 jenis orang kaya. Bagaimana ini? Yang pertama li amilin 'alaiha, untuk orang kaya yang beramal, yang bekerja untuk mengumpulkan zakat. Dia tugasnya mengumpulkan zakat. Dan dia sudah orang kaya. Tapi ditunjuk sebagai apa? Sebagai pengumpul zakat. Walaupun kaya dapat, karena apa? Karena dia bekerja untuk mengumpulkan zakat. Disebutkan di surat At-Taubah itu kan, inna shadaqatul fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan orang yang bekerja mengumpulkan zakat tersebut. Yang kedua, aurajulin ishtaraha bimali. Ini orang kaya berikutnya apa? Aurajul ini seorang laki-laki yang kaya, ishtaraha, dia membeli sedekah bimali dengan hartanya. Memang ini sedekah. Ya, kemudian dia beli dengan harta dia. Yaitu. Ya, nanti disebutkan kisahnya Umar bin Khattab, beliau ini bersedekah, berinfak dengan kuda. Kemudian dilihat kudanya itu
tidak diurus oleh orang yang diamanahi. Akhirnya dia ingin membeli lagi, ini nggak boleh. Dia ingin beli lagi yang dia sudah infakkan nggak boleh. Berarti ini adalah dia membeli sedekah bukan dari dia. Jadi seseorang yang kaya membeli sedekah dengan hartanya. Ada sesuatu yaitu disedekahkan, dia beli. Sudah punya orang miskin ini, sedekahnya itu dia beli. Orang miskin ini umpamanya dapat motor dari orang kaya, sedekahin motor. Kemudian dia butuh uang, dibeli orang kaya, boleh. Au ghorimin, ghorim itu adalah orang yang punya hutang, gampang itu. Ghorim ada dua sebenarnya. Ya, Syekh Bassam rahimahullah di Tawdil Ahkam. Yang pertama, ghorim nau'an. Ghorim orang yang punya hutang li islah dzatul bain, untuk memperbaiki hubungan. Ada dua suku berperang. Akhirnya orang kaya ini sebagai penengah. Bagaimana supaya berdamai? Sudah, kalian tak kasih uang 100 juta, masing-masing 100 juta, kan itu. Maka seperti ini orang kaya ini boleh untuk mengambil apa? Untuk mengambil uang, meminta uang boleh untuk memperbaiki, ya, kemudian untuk memperbaiki dua suku ini akan berperang. Ini contohnya saja. Nah itu. Sedangkan ghorim tadi kan orang yang berhutang untuk apa? Untuk memperbaiki, ya, untuk mendamaikan dua suku ini jika dia berhutang. Untuk membayar masing-masing kasih 100 juta umpamanya. Jenis ghorim yang kedua yang biasa kita kenal yaitu orang punya hutang. Ya itu. Jadi sebutkan ghorim, orang kaya yang dia itu punya hutang tadi untuk mendamaikan orang-orang berselisih. Kemudian yang keempat, ya. Yang ketiga, yang keempat, au ghazin. Yang keempat adalah atau orang yang berperang. Orang yang sudah kaya, tapi dia berperang. Fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk inna sadaqatul fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fisabilillah. Di jalan Allah berperang. Sabilillah itu perang, bukan masjid. Jadi sedekah dari sedekah zakat mal dikumpulkan untuk membangun masjid tidak boleh. Ya sudah dibahas masalah ini. Atau nanti akan dibahas juga, ya. Jadi fisabilillah itu perang, bukan untuk bangun masjid, bukan. Itu lain lagi. Orang bersedekah bangun masjid lain lagi. Tapi kalau zakat mal kemudian untuk bangun masjid tidak sah, harus diulangi. Yaitu. Kemudian yang keempat adalah kaum miskin atau seorang miskin tusuddiqu alaih, disedekahi atas dia minha, dari sedekah itu, maka dia jadi kaya kan. Ada orang miskin, semuanya bersedekah untuk dia, tusuddiqu alaihi minha, disedekahkan, ya. Ketika zakat mal, ini orang miskin, semuanya menyalurkan zakat malnya kepada dia, jadi kaya dia akhirnya, kan itu. Kecuali kalau dibagi-bagi, apakah boleh? Boleh. Ada satu orang miskin, semuanya memberi kepada dia, boleh. Akhirnya dia jadi kaya kan, dia menjadi cukup, karena disedekahkan alaihi minha, ya, atas dia dari sedekah itu. Dia karena sudah cukup, akhirnya apa? Ba'da minha ligoni, maka dihadiahkan dari sedekah itu yang dia sudah terima, yang hasilnya miskin itu, untuk orang kaya. Akhirnya orang kaya ini pun boleh juga menerima sedekah ini ketika prosesnya seperti ini tadi. Nah di sini memang doib, tapi maknanya ulama, ya, benar insyaallah. Rawah Ahmad meriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Abu Daud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Sahih Hakim mensahihkannya, wa illa bil risal. Ibnu Majah sendiri soal hadis beliau mengatakan dan diilahkan, dikatakan ada penyakit karena dia mursal sebagaimana tadi kita sebutkan. Kemudian berikutnya hadis yang kedua, qala Rasulullah wa Abdullah bin Adi bin Hiyar radhiyallahu anhu, seorang tabi'in. Hadis ini sahih, ya, sahih. Anak Rasulullah ini hadatsahu, sesungguhnya ada dua orang, ini sahabat berarti kan, menyampaikan kepada dia, annahuma ataya Rasulullah, sesungguhnya keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alanihi minas shadaqah. Keduanya meminta kepada Nabi sedekah. Dua orang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sedekah. Faqala ba fihi ma nadhar. Maka Nabi membolak-balik di dalam kedua orang tersebut nadhar, pandangan, diperhatikan, kuat-kuat ternyata. Fara'ahuma jadaini. Maka Nabi melihat keduanya orang yang kuat. Kuat berarti bisa bekerja. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'tuma a'taitukuma. Kalau
kalian mau, aku beri kalian berdua dari sedekah. Sorry, sebagian kitab tidak menyebutkan ini ya. Cuma insyi'tuma. Kalau kalian mau, kalian berdua mau. Kemudian Nabi mengatakan wala hadza fiha liguni, dan tidak ada bagian di dalam sedekah untuk orang kaya. Wala liqawiyyin muktasib, dan tidak halal, tidak boleh untuk orang yang kuat yang bisa bekerja. Dilihat oleh Nabi, orang ini bisa bekerja, maka nggak boleh untuk mendapatkan sedekah. Bisa dia bekerja. Bahkan sekarang ini orang itu jadi tukang rongsok, kan itu. Pergi dia kuat-kuat, tidak ada kerjaan lagi mungkin. Ya itu. Jadi tidak boleh orang yang kuat bisa bekerja mengambil sedekah. Rahmat wa qawahu wa Abu dan Nasai. Kemudian Imam Ahmad dan menguatkannya, ya, beliau menguatkannya. Wa qawahu Abu Dawud wa Nasai, dan menguatkannya hadis ini Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Di sini sahih. Ya demikian. Salam bahasanya akan datang sebelum kita sudah ada.